Puisi-puisi Majnun tersiar dari berita kafilah-kafilah, menyebar dari gurun ke lorong-lorong lembah dan pasar ke pasar. Baghdad adalah sebuah kota yang ramai dekat sungai Tigris. Di kota tinggallah seorang pemuda bernama Salam. Selain tampan, ia berpikiran tajam, namun demikian ia juga sedang dirundung siksa cinta. Karena cintanya kepada syair dan nyanyian, ia segera tahu tentang Majnun dan puisi cintanya kepada kekasihnya Laila. Menurutnya itu sesuatu yang amat mengagumkan. Aku harus menemui Majnun, pikir pemuda itu. Aku harus menemui Majnun dan berbicara kepadanya karena ia seorang penyair yang banyak dibicarakan karena duka sengsara cinta. Begitu terbersit keinginan itu, ia pun bertekad menemui sang penyair cinta itu. Ia dengan sigap mewadahi apa yang ia butuhkan dalam perjalanan, membuntel dalam wadah berupa bantalan, menunggang seekor unta dan berjalan ke kawasan Badui. Lama ia berjalan menyusuri padang pasir, namun ia belum juga bertemu apa yang ia cari. Ia terus melangkah dan tanpa henti bertanya, mencari hingga ke jauh. Akhirnya ia menemui Majnun tanpa pakaian dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ketika Majnun mengetahui keberadaan pemuda itu, ia tahu bahwa ia berasal dari tempat jauh. Ia melarang binatang-binatang buas itu menyerang, lalu ia memberikan isyarat kepada sang tamu untuk mendekat. Ia menyambutnya dengan ramah kemudian bertanya, "Dari mana asalmu?" Pemuda itu menjawab, "Aku dari Baghdad. Aku datang mencarimu hingga aku menemukanmu di tempat asing ini untuk melihat wajahmu dan mendengar syair-syairmu yang ganjil. Karena Tuhan telah menjaga hidupku, bolehkah aku tinggal bersamamu untuk sementara waktu?" "Wahai yang tercerahkan, aku berikan diri ini mengabdimu, mencium tanah di bawah kakimu dan tunduk kepada kekuasaanmu. Aku adalah gentong yang akan menyerap setiap syair yang keluar dari bibirmu, yang anggurnya aku serap ke dalam sanubariku. Aku adalah sekotak brankas yang akan menyimpan perhiasan-perhiasan yang teruntai dalam puji-pujianmu. Maka izinkanlah aku tinggal di sini bersamamu untuk melayanimu, menjadi abdimu. Anggap saja aku sebagai salah satu dari binatangmu yang akan setia dan menjaga, tak pernah sekejap beringsut dari sisimu. Gangguan apalagi yang akan mengusikmu jika seorang budak muda menyertaimu. Sekalipun begitu, aku ini hanya seorang manusia yang hancur karena kerinda cinta. Karena gerinda cinta." Sebuah senyuman berarak di wajah Majnun. Ia langsung menjawab, "Wahai manusia mulia, betapa bahaya jalan yang hendak kau tempuh. Lebih baik kau pulang saja. Bukan di sini bersamaku, karena kau belum pernah merasakan penderitaanku. Lihatlah, aku tidak punya tempat berteduh. Aku tak punya apa-apa selain binatang-binatang buas.
Bagaimana aku bisa hidup rukun denganmu sementara aku tidak mampu hidup rukun dengan diriku sendiri? Bahkan beberapa setan itu lari tunggang langgang dariku. Lalu apa yang bisa kau harapkan dariku? Kau berteduh di pohon yang mengering tak berdaun. Kau cari kehangatan dariku. Tapi aku adalah orang liar yang sendirian. Kembalilah ke tempat asalmu. Biarkanlah kisahku menjadi pengingat bagimu saja. Kita tidak saling cocok. Kita tidak satu arah. Jalanmu berbeda dengan yang kutempuh. Dirimu adalah teman yang terbaik bagi dirimu sendiri. Lalu lihatlah aku ini, aku menghancurkan diriku sendiri. Sebagai hadiah untukmu, terimalah nasihatku, tinggalkanlah aku. Kau hanya menemui seorang yang sendiri, orang yang menanggung deritanya, memeliharanya hingga ia asing dengan dirinya sendiri. Katakanlah kepadanya, semoga Allah memberkatimu. Segera angkat kedua kakimu darinya, segera tinggalkan dia. Jikalau saat ini kau masih enggan beranjak atas nama kepentinganmu sendiri, pada suatu nanti kau akan pergi, suka atau tidak suka. Salam menyimak kata-kata Majnun, tetapi sekiranya gelombang harapannya untuk bersama Majnun belumlah surut. Kumohon demi Tuhan, salam memelas tegas, jangan kau tolak dahagaku, mereguk seember minuman dalam sumurmu. Sebagai peziarah dari jauh, janganlah kau mencegah aku memanjat doa di Makkahmu. Pemuda itu terus mendesak Majnun, menjadikan Majnun tidak mempunyai pilihan lain selain mengabulkan permintaannya. Demikian roman kebahagiaan terlihat dari air muka Salam. Ia membeber permadani, dikeluarkannya perbekalan dari buntalannya, ada sejumlah makanan, halwa, manisan, dan makanan lezat lainnya. Setelah makanan tertata di atas gelaran, ia berkata, sekarang kau menjadi tamuku seperti aku menjadi tamumu. Mari kita santap makanan ini, jangan menolak jamuanku. Mungkin kau sedang berpuasa, tetapi seperti kodrat makhluk hidup, ia perlu makan untuk mempertahankan kekuatannya. Majnun tidak menerima tawaran itu. Aku adalah di antara mereka yang memakan si pemangsa yang ada di dalam dirinya. Roti dan halwa adalah makanan bagi mereka yang bersusah payah menjaga kesehatan mereka. Aku bukanlah di antara mereka. Aku bebas dari kekhawatiran itu. Maka mungkinkah puasa mencelakaiku? Salam mencoba mencerna kata-kata Majnun. Kemudian ia berkata, langit juga selalu berubah wajah. Ia tak hentinya menunjukkan kepada kita yang ternaungi di bawahnya perubahan pada lembaran-lembaran kitab nasib. Maka bukanlah lebih baik kau tidak selalu memendam keputusasaan di hatimu. Selalu ada pintu dari sekian pintu yang membuka dan mendorong kita dari kegalauan hati menuju kegembiraan. Tidak usah terlalu setia dengan kesedihanmu, tinggalkan ia. Lebih baik tertawa saat luka menganga daripada menangisinya, bukan? Aku juga merasakan penderitaan cinta, hatiku telah remuk, namun Allah telah membukakan rahmatnya, menjadikanku menemukan cara keluar dari kesedihan itu. Lambat laun kesedihanmu akan surut dan ia akan sirna
dan ia akan sirna dalam ingatanmu. Api yang menyala-nyala itu, bukankah ia adalah gejolak masa mudamu? Tungku yang apinya bergejolak dari jiwa sang remaja menuju kedewasaan, dan ia akan padam suatu saat nanti. Apa yang Salam katakan adalah nasihat yang baik. Tidak. Majnun justru menahan geramnya. Lalu ia menjawab dengan kata-kata yang pedas. Kau pikir aku seperti apa? Seorang bodoh yang sakit cinta, pemabuk, budak perasaan yang menjadi bebal karena gairahnya. Dengarkan baik-baik dan pahamilah. Telah ku lalui semua itu. Aku adalah raja cinta dalam singgasana keagungan. Jiwaku suci dari nafsu yang kelam, bersih dari keinginan rendahan. Pikiranku terbebas dari rasa malu. Tiada lagi lapak-lapak perasaan di dalam tubuhku. Cinta adalah api dan aku adalah kayu yang terbakar oleh nyalanya. Cinta telah masuk dan menerangi rumah, sementara aku berberes-beres untuk segera pergi. Kau pikir kau tahu tentang aku, padahal aku sirna adanya, hanya kekasih yang tersisa. Dan percayakah kau bahwa cinta ini yang terbungkus kedukaan bisa mengering? Tidak pernah, kecuali jika bintang-bintang di langit itu telah memucat wajahnya. Pikirmu cinta bisa terpisah dari hatiku? Aku katakan kepadamu, memahamiku lebih sulit daripada menghitung butiran pasir di gurun. Maka sekali lagi, jika kau berkeinginan bersamaku, jagalah lidahmu, jagalah dirimu, dan jauhkan aku dari bualan dan omongan kosong semacam itu. Majnun menasihati pemuda itu dengan berapi-api. Lalu ia melanjutkan, jagalah dirimu dari ucapan yang tidak kau pikirkan sebelumnya. Periksalah busurmu sebelum kau lepaskan anak panah. Siapa tahu ia terlalu kendur. Atau periksa lagi tanganmu, apakah ia cukup kuat untuk melesatkan tembakan. Ketahuilah, kata-kata bisa melesat lebih cepat daripada anak panah. Bukankah sang petapa telah terlebih dahulu memberi wejangan kepada tamunya? Benar adanya, sang pemuda Baghdad itu hanya sementara bersama sang penyair di belantara. Tiadalah cuma-cuma ia menghabiskan sepenggal hidupnya di situ, karena puisi-puisi Majnun adalah hadiahnya. Salam mengumpulkan syair-syair yang bak, percikan air yang melantun dari mulut sang pencinta sejati itu di dalam kenangan. Mutiara cantik yang ditebarkan di atas tanah oleh sang pengembara pelintas dunia. Tak lama kemudian pengelana dari Baghdad itu tak tahan hidup tanpa makan dan tidur. Ia merasa ia akan mati jika tinggal lebih lama lagi. Maka ia tinggalkan binatang dan majikannya, kembali ke dunia manusia di Baghdad. Setibanya ia di kota, puisi-puisi Majnun yang berhasil ia kumpulkan kini tersebar. Semua orang berdecak kagum mendengarnya hingga terbawa perasaannya masing-masing.